Ya, silakan yang sudah standby untuk masuk ke acara dan full sampai selesai, tidak ada yang keluar setelah bergabung di acara ini ya. 30 menit kita akan laksanakan mulai pukul 5.30 sampai dengan pukul 6. Ya, silakan dituliskan nama dan kelasnya. Siti Nurmala, Mahardika, Putri Raifa, Cahaya, Noratia, Helen, Aurel, Siti Wanda Agustin, Damasuk Hamida, Deborah, Iras 13, Aurel, Sanitari, Nafira, Arya IPA 2, Siti Laila Mufila, Nabila, Salsabil, Raina, Andika, Alisa 1, Terry, Nur Atia, Mirau, terima kasih kiriman bunga mawarnya. Nafira ya, Setiwan Agustin, Haikal IPA 5, Nining 103, yang sudah bergabung silahkan dibuka, disiapkan Al-Qurannya, surah Al-Baqarah ayat 100 sampai 105 ya, silahkan disiapkan. Siti Nurmala, Laikha, Novelita IPA 5, Kaila IPA 1, Alia IPA 3, Aulia IPA 2, Elena 102, Cahaya 102, Adel IPS 4, Marsa IPA 1, Marsa IPA 1, 103 belum masuk, 103, Julia IPS 2 hadir. Mana laki-lakinya Jul, kelas IPS 2, belum ada satupun yang masuk. Nabila, Nur Atia, 103, Tias IPA 1, Dinda IPS 4. Dwi sampai selesai Dwi ya, jangan keluar dulu Dwi. Dwi tolong tidak keluar sebelum selesai. Oh, Julia tadi yang ngaji subuh pertama ya, Nadia Septiani hadir. Moiz 103. Ada satu orang 103 tuh yang sudah masuk. Pino, mana Pino? Fikri nih 103 belum ada yang masuk. Reni IPA 2, Meisa 101, Laila nih baru satu masuk nih kelas 103. 103 baru masuk yang perempuannya. Amanda IPS 1, wah nanti rame-rame nanti nih yang kultum nanti nih di kelas saya banyak yang gak masuk nih. Nanti arah parade kultum di kelas untuk minggu besok nih kayaknya. Aziz IPA 4 sudah hadir. Ibnu, nah baru satu orang nih Ibnu nih yang masuk nih, yang lainnya kemana nih IPS 2 nih. Ayo bangun pagi ya, bangun. Ayo bangun pagi, sholat subuh, ngaji, ayo kita ngaji dulu.
Faisal IPA 5, Ali, siapa Ali itu? Alif IPA 4. Ayo semuanya bangun dan siap-siap untuk tilawah sambil duduk yang bagus, tidak tiduran di tempat tidur. Kita buka Al-Qur'annya, silakan. IPA 5, berapa orang IPA 5 yang sudah masuk? IPA 5, Zaki IPA 3. Torik mana Torik? Torik suka masuk nggak Torik sekarang? Bilkis 10-1, 10-3 masih sepi nih. 10-3 nih, kemana nih 10-3 nih? Ya Torik, siap-siap Rik. Wah, masih pada tidur anak-anak kayak nih, pada tidur. Rania IPA 4. Fuji nih, baru ada Fuji 10-3 nih. Nabil IPS 2. IPA 6, Arya mana nih? Arya nih IPA 6 nih, belum kelihatan nih. Iya, anak-anak pada begadang kayak ini. Aduh, minggu jangan dibiasakan begadang atuh. Sholat subuh jangan ditinggalin. Jangan sekali-kali tinggalin. Tetap sholat subuh. Siti Zahra subuhnya di awal waktu berjamaah, jangan sampai telat ditinggalin. Sayangi diri kita. Ya, segera bangun, kita siap untuk tilawah, membaca Al-Quran. Ya, kita baca surah Al-Baqarah ayat 101. Gusmi Almira IPS 4 baru 1 orang nih. Adel yang lainnya pada tidur kayak IPS 4 ini. Baru seorang IPS 4 yang hadir. IPS 3 belum satu pun IPS 3 ini. Oh, nanti rame nih kultum di kelas nih, semuanya tampil nih. Aditya Saputra IPS 2. Yo, yang sudah masuk tolong tidak keluar ya. Ini manfaatkan waktu pagi untuk membaca Al-Qur'an, jangan keluar dulu. Ditahan untuk standby. Ada Dinda. Ya, 2 orang berarti ya, kelas IPS 4 yang hadir. Yang lainnya pada tidur ini. Sipa IPA 2. IPS 3 mana IPS 3 nih? IPS 1, ada IPS 1 yang udah masuk? IPS 1 ada yang udah masuk? Eronisa udah hadir. Salsabila IPS 2 sudah hadir. Arya IPA 6 sudah hadir. Akila IPA 6. Reva mana Reva? Belum masuk Reva. Nur Komaria IPS 1 sudah masuk. Baru seorang IPS 1 nih yang sudah masuk. Abi Hilmi IPA 4 sudah bergabung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada para siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, para siswa kelas 7, 8, 9 MTs Miftahul Jannah, para alumni serta rekan-rekan sahabat di mana saja berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita dan ngasih kesempatan kepada kita untuk bangun subuh, ya, bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi orang yang bangun subuh adalah orang-orang pilihan Allah. Allah senang berjumpa dengan orang-orang yang bangun untuk sholat subuh. Maka jagalah sholat subuhnya, jangan sampai tertinggal satu waktu pun, dijaga baik-baik. Dan kemudian yang kedua, setiap pagi Ahad ini dan juga setiap hari, ya, kita adakan tilawah, membaca Al-Quran mulai pukul 5 sampai 5.30, dan hari Ahad ini 2 sesi, jam 5 sampai 5.30, yang kedua 5.30 sampai dengan pukul 6. Untuk apa? Agar kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, sering dekat dengan Al-Quran, ya. Al-Quran kita baca, kita fahami isinya. Jangan pernah lelah memahami Al-Quran, dan kita amalkan dalam kehidupan. Insya Allah hidup kita akan baik-baik saja, akan lurus, benar di jalan Allah. Ya, silakan kepada para siswa yang punya waktu dan memang sangat butuh dengan Al-Quran, silakan ikuti, bergabung setiap pagi pukul 5 sampai 5.30. Untuk hari Ahad 2 sesi, pukul 5 sampai 5.30 dan 5.30 sampai dengan pukul 6, ya. Jadi berharap kita akan semakin baik bacaannya dan dibahas juga sedikit maknanya agar kita faham dengan Al-Quran. Baik, pada pagi hari ini rekan-rekan para siswa kelas 10, 11, 12 punya waktu 30 menit, adalah waktu yang sangat utama, digunakan sebaik-baiknya, tidak keluar sebelum acara selesai, ya. Paksakan diri kita, dipaksa diri kita untuk terus mampu membaca Al-Quran dengan baik, ya. Gunakan, silakan dibuka Al-Qurannya. Kita bareng-bareng, saya di belakang sekolah, di rumah, dan juga Anda pun di rumah masing-masing. Kita sama-sama baca Al-Quran. Kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 101. Ya, silakan. Siap-siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai ayat 101. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ya, 103. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Yo, yang terakhir masih standby terus. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق Allahul Azim. Ya, baik. Sekarang untuk kajian dibuka surah Al-Isra, ya, surah ke-17, silakan dibuka. Surah Al-Isra ayat yang pertama, silakan dibuka surah Al-Isra. Surah Bani Israel ayat yang pertama, silakan dibuka. Sudah dibuka semuanya? Ya, tetap kita standby, tidak ada yang keluar sampai tilawah ini kita selesaikan, ya, tidak lama sampai jam
Udah dibuka Al-Qur'annya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disambungkan ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat 1 surah Al-Isra, ayat surah nomor 17. Dilihat artinya. Subhana ayat 1. Subhana maha suci Allah. Subhana maha suci Allah. Alladzi asra yang telah memperjalankan, ya, bi'abdihi hambanya Nabi Muhammad. Ya, di teksnya Subhana maha suci Allah. Alladzi yang asra telah memperjalankan bi'abdihi hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan pada waktu malam. Lail itu pada waktu malam. Dari mana? Minal masjidil haram, dari Masjidil Haram di kota Mekah, di Ka'bah. Kemana? Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Alladzi yang barakna kami berkahi, ya, kami berkahi haulahu di sekelilingnya, ya, di sekeliling Masjidil Aqsa dan perjalanan itu linuriyahu, ya, linuriyahu untuk memperlihatkan kepadanya Muhammad min ayatina dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Linuriyahu untuk memperlihatkan kepadanya min ayatina dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu sesungguhnya Allah, huwa dialah Allah, as-sami'u maha mendengar, al-basir dan maha melihat. Ya, sekali lagi dicek artinya biar kita paham maknanya. Dicek lagi ulang. Subhana maha suci Allah, alladzi asra yang telah memperjalankan bi'abdihi hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan pada waktu malam minal masjidil haram dari Masjidil Haram di kota Mekah ilal masjidil aqsa ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna yang kami berkahi kedua tempat itu dan perjalanan itu haulahu di sekelilingnya linuriyahu untuk memperlihatkan kepada Muhammad min ayatina sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu sesungguhnya Allah wa dialah Allah as-sami maha mendengar, al-basir maha melihat. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan sebuah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Apa itu? Adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ya, besok hari kita libur sekolah karena hari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tanggal 26 Rajab
Nanti sore maghrib sudah masuk tanggal 27 Rajab, maka disitulah diliburkan. Dan juga ada sebuah peristiwa yang sangat-sangat penting, sangat-sangat luar biasa. Peristiwa ini terjadi pada saat Rasulullah ditimpa sebuah kesedihan yang sangat-sangat sedih. Kenapa? Ditinggal oleh dua orang tercintanya. Siapa? Adalah dua orang itu. Satu adalah pamannya Abu Thalib, beliau wafat, Abu Thalib wafat. Yang kedua, istrinya yang dia sangat cintai. Siapa? Khadijah, ya, itu pun wafat. Jadi dua orang yang sangat punya peran penting di dalam dakwah Islam, penopang dakwah, pelindung dakwah, pendukung dakwah Nabi. Satu Abu Thalib, paman Nabi, sekalipun dia tidak beriman kepada Allah, tidak bersyahadat, tapi beliau sangat mensupport, sangat mendukung dakwahnya Nabi. Yang kedua Khadijah, yang istri yang sangat-sangat dia cintai, penopang dakwah Nabi, itu pun wafat. Maka setelah wafatnya kedua orang itu, Nabi bersedih hati. Maka dikatakan atau namanya Amul Huzni. Ya, saya ulangi lagi. Dengan peristiwa wafatnya dua orang kekasih beliau yang dia cintai, maka dikatakan Amul Huzni. Amul Huzn, apa itu? Adalah tahun kesedihan. Nabi itu manusia biasa, hanya dia diberikan tugas sebagai Rasul. Dia punya hati, punya rasa, maka sedihnya luar biasa. Nah, maka untuk menghibur Nabi agar tidak sedih terus-menerus, dan juga ada hal yang sangat penting yang harus Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi oleh Allah diundang untuk bertemu, untuk melakukan perjalanan, ya, dari kota Mekah ke Palestina, di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha, ke arasnya Allah. Sekali lagi untuk menghibur Nabi Muhammad, dan juga ada hal penting harus disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk melakukan wisata religi, perjalanan luar angkasa yang sangat menakjubkan. Dan ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa, tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, karena suatu hal yang tidak dapat dimungkinkan pada zaman itu, melakukan perjalanan jauh dari bumi sampai ke luar angkasa. Maka disitulah maka dikatakan di awal surah ini ada kata Subhana, Maha Suci Allah, menunjukkan ini adalah sebuah peristiwa yang sangat besar, dan ini merupakan mukjizat. Apa itu mukjizat? Kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang Rasul untuk membuktikan kebenaran kerasulannya, bahwa Muhammad benar Rasul. Maka Allah berikan kejadian luar biasa. Peristiwa ini terjadi, ya, pada malam hari, lailan, malam hari, bukan siang hari. Kenapa mesti malam hari? Malam adalah waktu yang paling syahdu, paling khusyuk untuk beribadah kepada Allah. Kalau siang hingar-bingar manusia, banyak aktivitas yang luar biasa, susah untuk khusyuk. Siang-siang orang beraktivitas, lalu lalang di mana-mana. Orang ada yang berolahraga, main musik, segala macam. Malam itu cenderung bisa syahdu dan nyaman. Maka malam adalah waktu yang terbaik untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka peristiwa ini pun terjadi pada malam hari, lailan. Dari mana peristiwanya? Dari perjalanan dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Al-Aqsa. Didampingi siapa? Didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Ya, berjalan dari Al-Haram di kota Mekah, terus berjalan dibimbing oleh Jibril dengan sebuah kendaraan yang kita belum tahu seperti apa kendaraannya. Kata keterangan itu kecepatan cahaya, kecepatan barkun, kecepatan buruk. Buruk artinya cahaya, kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Adalah 350 km per detik. Ya, makanya jarak tempuh dari Mekah ke Palestina itu ditempuh hanya beberapa menit saja, berapa detik, menit saja. Nah, dari Palestina naik, Mi'raj itu artinya naik. Ya, Mi'raj itu naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5, 6, 7, ke Sidratul Muntaha sampai ke arasy Allah. Sidratul Muntaha. Itu kalau menggunakan pesawat sekarang, produk dari NASA Amerika atau dari Rusia, itu butuh waktu ribuan tahun baru nyampe. Ya, dia menggunakan kendaraan kalau menempuh sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha sampai itu butuh waktu ribuan tahun baru nyampe. Tapi bagi Allah, tempat yang jauh akan menjadi pendek dan cepat. Itulah kekuasaan Allah. Untuk apa Allah diundang ke Sidratul Muntaha? Adalah hal yang terpenting, bahwa Allah ingin menyampaikan sebuah perintah yang sangat-sangat penting. Apa itu? Adalah perintah sholat. Ya, setelah bertemu dengan Allah, Rasulullah mengatakan sebuah kalimat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya, Rasulullah mengatakan at-tahiyatul, segala penghormatan, wa barakatuh, keberkahan, at-thayyibatu, dan kebaikan, lillahnya untuk engkau ya Allah. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam juga buat engkau Muhammad, ya, rahmat dan berkah Allah untuk kamu sekalian. Terus kata Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Juga salam untuk kami semua, hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalimat tahiyat adalah kalimat dialog antara Rasulullah Muhammad dengan Allah ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu diawalikan dalam doa tahiyat kita, ya, gitu. Nah, terus selesai, setelah itu ada dialog di awal. Nah, baru situ Allah menyampaikan sebuah perintah yang sangat-sangat penting. Kalau perintah yang lain seperti zakat, haji, puasa, itu disampaikan lewat Jibril alaihissalam. Sholat tidak, langsung Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad agar umat Muhammad agar melaksanakan sholat. Kata keterangan yang sempat kita pahami, kita muncul bahwa awalnya Allah memerintahkan 50 waktu sholat. 50 waktu mungkin terlalu banyak. Akhirnya memperhatikan kondisi umat Nabi Muhammad, maka akhirnya Allah memerintahkan 5 waktu. 5 waktu pun banyak orang yang tidak mampu. Ya, 5 waktu sholat pun banyak orang yang tidak mampu, apalagi 50 waktu. Ya, mudah-mudahan anak sekalian, para siswa mampu masalah 5 waktu ini. Kenapa harus kita istiqomah dalam sholat ini? Pertama, sholat adalah amal yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti. Ya, sekali lagi, kenapa harus sholat?
Kenapa sholat itu sangat penting? Allah langsung sampaikan kepada Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sholat adalah amal yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti. Sebelum menghisab ibadah yang lain, ibadah puasanya, ibadah zakatnya, ibadah hajinya, ibadah umrohnya, ibadah sedekahnya, maka yang paling awal adalah sholat dulu. Kalau sholat yang sudah baik, insya Allah yang lainnya akan ikut baik. Kata Rasulullah, awalu ma yuhassabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salawat saluhat kullu wa in fasadat fasada kullu. Kata Rasulullah, amal yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika rusak sholatnya, maka rusaklah seluruh amalnya. Maka disitulah sebagai standar utama bagi seseorang. Maka dari itu, anak sekalian, rekan sahabat, hadirin rahimakumullah, karena itu adalah amal yang pertama dihisab, maka jaga sholat kita. Jaga sholat kita. Sesibuk apapun kegiatan kita, sholat jangan ditinggalkan. Bagi para pegawai yang sudah produktif mendapatkan hasil uang, gaji tiap bulan, harta kita yang kita miliki tidak akan sanggup mengganti sholat satu rakaat pun. Ya, jadi uang yang kita miliki hari ini, harta yang kita miliki hari ini tidak cukup untuk mengganti satu rakaat sholat yang kita tinggalkan. Maka harapan saya kepada Anda semua, para siswa dan juga rekan-rekan sahabat, jaga sholat, termasuk sholat subuh yang paling utama. Jangan sampai berani untuk meninggalkannya. Maka bangunlah di waktu subuh. Insya Allah orang yang bangun subuh, maka Allah akan berikan falah. Apa itu falah? Sukses dan bahagia hidupnya, dunia dan akhirat. Terus yang kedua, kenapa harus sholat? Sholat adalah tiangnya agama. Tiangnya agama. Pondasinya adalah syahadat. Pondasinya adalah syahadat. Agar tegak agama, maka dibangunlah tiang-tiangnya. Maka kalau tiang dibangun dengan kuat, maka bangunan akan berdiri dengan kuat. Kalau tiangnya lemah, agama akan roboh. Tiangnya kuat, maka bangunan agama akan kuat. Maka kata Rasulullah, hadis mengatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat adalah tiangnya agama. Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa orang menegakkan salat dengan baik, maka dia sungguh telah menegakkan agama. Dan dia jika meninggalkan salat, maka sungguh dia telah merobohkan agama. Jadi kalau kita pengen agama itu kuat, maka jaga salatnya. Tapi kalau coba-coba sholat ditinggalkan, diabaikan, dilalaikan, sehari blank sama sekali, dilalaikan waktunya, maka agama akan roboh. Agama roboh, ya sudah, boleh jadi kita akan jadi pribadi yang murtad, keluar dari Islam. Kalau udah keluar dari Islam karena agamanya roboh, itulah sebuah musibah terbesar dalam hidup. Kenapa? Kalau tidak akan dapat menikmati indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kepada para siswa SMA 4, pesan yang sangat penting harus disampaikan, maka agar agama kuat dalam diri kita, tidak lepas diri kita sampai ketemu Allah nanti, sampai wafat nanti, maka tegakkan salat dengan sebaik-baiknya. Ya, maka pagi hari ini tujuan saya mengadakan acara kajian ahad ini
agar kita mampu bangun subuh ya, jangan sampai kesiangan, sholat di awal waktu, jaga baik-baik. Insya Allah kalau dijaga baik-baik sholat kita, maka Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan kebahagiaan. Hidup ini butuh Allah. Ingat bahwa hidup ini butuh Allah. Tanpa Allah maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian barangkali hal yang terpenting dari kajian materi pagi hari ini ya. Jadi insya Allah pada sesi yang lain kita akan bahas lebih dalam lagi karena waktunya sangat pendek, sampai jam 6 lebih sedikit. Berharap walaupun sedikit saja bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih kepada saya yang telah hadir sampai selesai acara. Terima kasih sudah hadir dan selamat beraktivitas ya. Nanti kita ketemu di Bundaran 5 untuk makan bubur ayam. Untuk dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siti Wanda masih hadir, Putri Raipa masih hadir, Khairunisa IPA 5, Nur IPS 1, Haikal IPS 1, Devita IPS 4, Nafira 10-1, Adristi 10-3, Normala 10-1, Aziz IPA 4, Cahaya 10-2, Araina 10-3, Putri IPS 2, Fatir IPA 6, Aurel 10-2, Seli 10-3, Rizky IPA 1, Rahma, Elena 10-2, Zahra IPA 5, Aurel, Salsabila, Ira Salsabila, Lutfiah, Sanitari, Aziz, Rehanum, Reni IPA 2, Arya, Haikal IPA 5, Cahaya 10-3, Gadis 10-1, Haikal, Amanda, Luki IPS 2, Kaila IPA 1, Dafa IPA 1, Araina, Terry masih hadir, Dwi sampai akhir ya Dwi ya. Terima kasih Dwi. Terus ya istiqomah ya. Puji 10-3, Kaila, Andika IPA 1, Rania IPA 4, Alif IPA 4 standby, Mois 10-3, Tias IPA 1, Alias 10-1, Siti Laila 10-3, Hamida IPA 5, Ira Salsabila 10-3, Widya 10-3, Alisa 10-1. Siapa lagi yang masih bergabung pagi hari ini sampai selesai? Siapa lagi? Novelita IPA 5. Ya, Putri sama Wanda ya, terima kasih. Standby terus, istiqomah ya. Adel, Sapina IPS 4, Hansa 10-2 hadir. Terus siapa lagi yang masih standby? Ya, silakan beraktivitas satu sadayana.